Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام المحقق السيد عبد الله الحضرمي ثم إلى حضرة الشيخ محمد نواوي الجاوي وإلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا في الحاج ميمون زبير في الحاج جنيد أنس في الحاج عبد الرحيم أحمد في الحاج فقيه إمام والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قوله ar-rabi'u, dari hal-hal yang membatalkan sholat, yang keempat. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, secara umum adalah ketiadaan syarat-syarat sholat. Yang kedua adalah ketiadaan rukun, meninggalkan rukun sholat. Yang ketiga adalah menambahi rukun fi'liyah, macam rukuk misalkan 2 kali, atau takbiratul ihram 2 kali. Maka yang keempat ini dikecualikan. Yang nomor 3 adalah melakukan selain rukun fi'liyah, rukun fi'liyah, yakni rukun qauliyah yang disengaja, macam misalkan Fatihah, membaca Fatihah 2 kali, maka nggak batal. Meski sengaja sekalipun tidak batal. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku ayyata harroka yenta bergerak sopo wong. Hal yang membatalkan sholat yang keempat adalah iku ayyata harroka yenta bergerak sopo wong. Harokatan kelawan gerakan wahidatan kang siji. Harokatan kelawan gerakan wahidatan kang siji mufritotan kang mufrito itu keterlaluan. Melakukan gerakan satu
satu kali gerakan, tetapi gerakan yang sudah di luar batas wajar. Contoh misalkan lompat. Lompat, ada orang misalkan melompat. Berarti lompatnya cuma satu kali, tapi sudah di luar batas kewajaran. Au thalatha harokatin, atau 3 kali gerakan. Au thalatha harokatin, atau telu piro-piro gerakan. Au thalatha harokatin, atau telu piro-piro gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli, kang terus-menerus. Mutawaliyatin kang terus-menerus. Tadi satu gerakan yang sudah keterlaluan, satu gerakan yang sudah di luar batas kewajaran, batal. Orang melompat, kali lompatan. Atau orang mukul satu kali. Puh. Tapi pukulan yang membuat orang sakit. Maka batal sholatnya. Au thalatha harokatin mutawaliyatin, atau 3 kali gerakan biasa, gerakannya gerakan biasa 3 kali, namun dilakukan secara terus-menerus. Amdan kelawan disengaja. Amdan pada uga iku disengaja. Amdan pada uga iku disengaja. Pada uga iku disengaja. Kana ana opo gerakan. Amdan pada uga iku disengaja kana ana opo gerakan. Au sahwan atau lupa. Au jahlan atau orang ngerti. Atau 3 kali gerakan yang dilakukan secara terus-menerus. Sengaja, ataupun lupa, ataupun memang tidak tahu. Sayanya lupa. Sayanya nggak tahu, karena kalau bergerak 3 kali gerakan secara terus-menerus itu membatalkan sholat, tetap batal. Pada keterangan, di dalam keterangan di kitab Kasyifatus Sajah, di dalam syarahnya kitab Safinatun Najah, di situ dijelaskan antara 3 gerakan tangan sama gerakan kaki itu hitungannya berbeda. Kalau tangan, hitungan 3 kalinya itu bolak-balik, ya, bolak-balik dihitung 1. Misalkan orang mukul atau ini, itu dihitungnya 1, 2, baru dihitung 3. Tapi kalau kaki, 1 kali melangkah, 1 kali bergeser, ya melangkah, itu sudah dihitung 1. Itu bedanya. Sehingga ketika ada orang garuk-garuk misalkan, orang lagi sholat, kemudian gatal di lehernya. Gatal. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Contoh tadi garuk-garuk. Ada orang lagi sholat misalkan, lalu di lehernya gatal. Kemudian dia garuk. 1, 2, 3. Kemudian begini. Itu masih belum dihitung 3 kali gerakan. Karena masih dalam batas hitungan gerakannya tangan itu bolak-balik dihitung baru 1. Jadi sehingga ini baru 1, 2. Ya, gitu, baru 2. Kecuali udah gerak 1 kali, 1, 2, 3, itu udah batal. Makanya ada cara
ketika kita lagi sholat, kemudian ada anggota badan kita yang misalkan gatal dan perlu digaruk. Ya, tadi misalkan di leher. Ya, lagi sholat, di leher gatal di sini misalkan. Maka cukup mana yang gatal, lalu kemudian garuk-garuk begini. Silakan mau berapa kali saja nggak batal. Satu jari yang bergerak, kemudian sudah. Itu caranya, supaya tidak batal. Jadi jangan, nah kalau begini, itu batal. Tapi kalau plek, kemudian garuk-garuk pakai satu jari, itu tidak apa-apa, berapa kali pun. Itu caranya. Al-khamisu utai kang nomor 5. Al-khamisu utai kang nomor 5 iku ayyakula. Yenta mangan sopo wong. Yang membatalkan sholat yang kelima adalah iku ayyakula yenta mangan sopo wong. Mengkonsumsi makanan au yashroba tawa nginum sapa wong. Au yashroba tawa nginum sapa wong. Qalilan hale setitik. Qalilan kelawan setitik. Qalilan kelawan setitik. Amdan tur hale disengaja. Qalilan hale setitik. Amdan tur hale disengaja. Yang kelima, memakan makanan atau meminum minuman sedikit sengaja meskipun sedikit. Berarti kalau sedikit namun tidak disengaja, sebagai contoh misalkan ada orang habis makan lalu nyelip di gigi. Ada sisa makanan sedikit, lalu ketelen. Sekali lagi, ketelen, bukan ditelen, tapi ketelen. Tidak disengaja, maka tidak batal. Atau di sini dijelaskan, wadau bisa keratin. Jadi, wadau bisa keratin atau apa namanya, gula ya, gula. Sisa-sisa gula yang menempel di gusi barangkali, lalu kemudian ketelan sedikit, maka tidak batal. Wariqin mukhtalitin bi ghairi, ludah yang sudah tercampur dengan benda lain. Ada orang misalkan habis minum sirup, sisa sirupnya masih berasa bercampur di mulut. Makan permen masih berasa sehingga ludah tercampur dengan sisa permen yang berasa tadi. Lalu ditelen, sekali lagi ditelen, batal. Tapi kalau ketelen tidak batal. Karena di sini yang sedikit itu ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak batal. Sedikit saja batal, apalagi banyak. Fa in kana mangkalamun ana sapa wong iku sahwan lali, lupa. Au jahlan atau orang ngerti. Fa in kana mangkalamun ana sapa wong iku sahwan lupa. Au jahlan atau tidak mengerti akan keharaman hal itu. Ada orang lupa tadi, enggak sengaja nelen sisa makanan sedikit. Sisa ataupun air ludah yang sudah bercampur dengan makanan lain. Lupa, ketelen. Atau memang tidak tahu. Tidak tahu bahwa hal itu batal. Hal itu membatalkan, tapi tidak tahu dilakukan. Wa'adzarolan atau wa'udhirolan diudurakan sopo wong. Jahlan wa'udhirolan diudurakan sopo wong. Tidak tahunya itu dalam arti orang tersebut baru masuk Islam.
belum tahu hukum-hukum Islam, atau dia tumbuh besar di lingkungan yang jauh dari orang pintar agama, orang pandai, orang ustadz, kiai atau tokoh agama, sehingga dia tidak memiliki pengetahuan tentang masalah hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum fikih. Jadi jahlan di sini pengertiannya bukan dalam arti bodoh karena tidak belajar saja, tetapi kalau dia hidup di lingkungan yang di situ ada guru ngaji, ada ustadz, ada kiai, ada tokoh agama yang mengajarkan tentang hukum fikih, lalu dia tidak mau belajar, lalu sekali lagi dia tidak mau belajar, maka dia dihukumi bukan orang yang bodoh. Artinya, kalau melakukan hal tadi tidak ditolerir, batal sholatnya. Sekali lagi, kalau dalam hukum fikih, bodoh yang ditolerir itu, ditolerir dari sisi agama adalah satu kriterianya, dia orang yang baru masuk Islam, maka dianggap orang bodoh ketika melakukan hal-hal yang membatalkan, masih tolerir. Atau yang kedua, dia hidup di daerah yang jauh dari ulama dan tidak memungkinkan untuk belajar, maka kebodohan yang ditolerir. Selain dari itu kebodohan yang tidak ditolerir. Kayak zaman sekarang misalkan, apa sih yang nggak sampai kepada kita? Teknologi sudah canggih, orang bisa belajar dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz, dengan guru ngaji, bisa lewat misalkan Zoom kah, atau bisa lewat WA kah, dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata udzur di situ. Lam tabetul mangka ora batal opo sholat. Lam tabetul mangka ora batal opo sholat. Kalau dia lupa atau memang bodoh yang ditolerir, lam tabdul maka ora batal opo sholat bil qalili kelawan kang sedikit. Yang ditolerir itu kalau makan sedikit. Wa batolat lan batal opo sholat bil kathiri kelawan makan yang banyak. Tapi kalau makan banyak, bodoh sekalipun, bodoh yang diudzur sekalipun, maka batal sholatnya. Ada orang bodoh yang ma'dzur, yang dianggap udzur oleh agama, yang ditolerir oleh agama, kemudian lagi sholat, makan, batal tetap sholatnya. As-sadisu taikang kaping 6. As-sadisu taikang nomor 6 iku fi'lu syai'in. Iku fi'lu syai'in ngelakoni perkara. Iku fi'lu syai'in ngelakoni perkara. Ngelakoni perkara min mufattiratis saumi. Min mufattiratis saumi. Min mufattiratis saimi. Iku fi'lu syai'in nglakoni perkara min mufattiratis shaimi saking pira-pira perkara kang batalaken wong kang puasa. Min mufattiratis shaimi saking pira-pira kang perkara kang batalaken wong kang puasa. Ghairil akli kang seliyane mangan wasyarbi lan minum. Ghairil akli kang seliyane mangan wasyarbi lan minum. Yang keenam, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Selain pembahasan makan dan minum. Kalau pembahasan makan dan minum tadi ada perbedaan pandangan hukum kalau makan dan minum. Bahwa kalau sedikit lalu lupa nggak batal. Sedikit disengaja batal. Banyak makan, minum banyak. Lupa ataupun tidak lupa, batal.
Itu kalau makan dan minum. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, melakukan hal yang membatalkan puasa. Sebagai contoh misalkan, ada orang, kita gambarkan berpuasa dulu. Ada orang berpuasa, lalu misalkan memasukkan sesuatu masukkan benang sampai ke dalam rongga tenggorokan bagian dalam. Itu dalam hal berpuasa dia batal karena dia memasukkan sesuatu ke dalam perut. Maka batal puasa. Begitupun ketika sholat. Ada orang sholat, ini contoh saja. Ada orang sholat, lalu dia makan sesuatu, makan benang sampai tenggorokan. Misalkan benangnya masih tersisa di sini, tetap batal sholatnya. Contohnya di sini adalah ka'an adkhala 'audan fi udunihi fa inna sholata tabtul. Ada orang memasukkan kayu sampai ke telinga gendang telinga bagian dalam, batal sholat. As-sabi'u utawi kang kaping 7. As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku qat'un niyati mutus niat. Iku qat'un niyati mutus niat. Mutus niat. Contoh, ka'ayyanuya kaya yenta niat sapa wong. Ka'ayyanuya kaya yenta niat sapa wong al-khuruja ing metu. As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku qat'un niyati mutus niat. Contohnya, gambarannya, ka'ayyanuya kaya arep yenta niat sapa wong. Niat al-khuruja ing metu minas sholati saking sholat. Contohnya, dia lagi sholat. Di tengah-tengah sholat dalam hatinya, dia terbersit. Saya keluar dari sholat. Saya batalin sajalah sholatnya. Wah, batal sudah langsung. Jadi, lagi sholat, di tengah-tengah sholat, misalkan di tengah-tengah sholat, habis baca Fatihah, atau sedang ruku, lalu dalam hati terbersit, saya batalin sajalah sholatnya, batal sudah sholatnya dengan seketika itu. Ayyanwiya al-khuruja minas sholat. Nomor 7. Nomor 8. Ats-tsaminu taikang nomor 8. Ats-tsaminu taikang nomor 8, yang nomor 8 dari hal yang membatalkan sholat. Iku ta'liqul khuruji. Iku ta'liqul khuruji. Nggantungaken metu. Iku ta'liqul khuruji nggantungaken metu. Mengaitkan batalnya sholat metu minha saking sholat. Iku ta'liqul khuruji nggantungaken metu minha saking sholat. Yang ke-8 adalah menggantungkan batalin sholat. Contohnya gini, ka'ayyanwiya kaya arpienta niat sapa wong. Ka'ayyanwiya kaya arpienta niat sapa wong. Sebagaimana orang niat begini. Jika lagi sholat, di tengah-tengah sholat, ngomong di tengah-tengah sholat, dalam hati begini, rentak. Dalam hati terbersit begini. Idza jaa ing dalam nalikane teka. Idza jaa ing dalam nalikane teka sapa Zaidun si Zaid. Kalau nanti saya lagi sholat, kalau nanti Zaid datang, fa kharajtu mangka metu sapa isun minha saking sholat. Kharajtu mangka metu sapa isun minha saking sholat. Idza jaa ing dalam nalikane teka sapa Zaidun Zaid, kharajtu mangka metu sapa isun minha saking sholat.
Misalkan ada orang sholat lagi, dia sholat misalkan sebelum sholat dia janjian sama teman, ditunggu-tunggu gak datang-datang, akhirnya dia sholat. Di tengah-tengah sholat, dalam hatinya terbersit, kalau nanti temanku jadi datang, saya batalin sholatnya. Ya sudah, batal. Kalau nanti teman saya datang, maka saya batalinlah sholatnya. Mau saya keluar dari sholatnya. Ya sudah, dengan sendirinya batal. Atau kalau dulu orang, ya banyak lah mungkin, di stasiun kereta sambil nunggu kereta datang, masuk waktu sholat. Akhirnya dia sholat. Di tengah-tengah sholat, dalam hati dia berkata begini, kalau nanti kereta datang, saya batalin langsung sholatnya. Ya sudah, saat itu juga langsung sholatnya batal. Jadi menggantungkan keluarnya sholat, ya menggantungkan keluar dari sholat dengan sesuatu. At-tasi'u utai kang kaping sanga. Iku at-taraddudu bingung. At-tasi'u utai kang kaping sanga iku at-taraddudu iku bingung. Fi qat'iha ing dalam mutus sholat. Iku at-taraddudu iku bingung. Bingung fi qat'iha ing dalam mutus sholat atau tidak, atau melanjutkan. Sebagaimana contoh begini, ka'an tahaddatha. Ka'an tahdatha kaya yenta anyar teka. Ka'an tahdatha kaya yenta anyar teka. Tahdatha, hadatha yahduthu. Ka'an tahdatha kaya yenta anyar teka lahu kadhe wong. Ka'an tahdatha kaya yenta anyar teka lahu kadhe wong opo hajatun hajat. Fis sholati ing dalam sholat. Kemudian fatarud dada mangka bingung sapa wong. Fatarud dada mangka bingung sapa wong. Baina qat'is sholati ing dalam antarane mutus sholat. Baina qat'is sholati ka'an tahdutsa. Ka'an tahdutsa kaya yenta anyar teka lahu kadhe wong opo hajatun hajat. Bis sholati ing dalam sholat. Fatarud dada mangka bingung sapa wong baina qat'is sholati ing dalam antarane mutus sholat. Wal khuruji lan keluar minha saking sholat. Baina qat'is sholati ing dalam antarane mutus sholat wal khuruji lan metu minha saking sholat. Wa baina takmiliha lan ing dalam antarane nyempurnakan sholat. Wa baina takmiliha lan ing dalam antarane nyempurnakan sholat. Contohnya ada orang sholat, tiba-tiba perut mules, mohon maaf, pengen ke belakang, pengen BAB. Tengah-tengah sholat pengen BAB. Antah dusa lahu hajat. Tengah-tengah sholat kebelet pipis. Tengah-tengah sholat kebelet pengen BAB. Lalu dia bingung. Saya lanjutin apa saya terusin ya sholatnya? Saya lanjutkan sholatnya apa saya batalin ya? Bingung dia. Saya lanjutin sholat apa saya batalin ya? Saya lanjutin sholat apa saya batalin ya? Wah, batal sudah sholat. Jadi bingung antara apakah mau melanjutkan sholat ataukah mau membatalkan sholat. Yang ke-9. Al-ashiru
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li wa liwalidayya. Amin. Enggak, Mas Ari? Yang saat salam duduk akhir ya, saat duduk akhir itu makmum masih tahiyat padahal imam sudah salam sampai akhirnya dibangunin sama yang sebelahnya ya, bangunin sebelahnya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu apakah dia lanjutkan sholat salam apa bagaimana? Seumpama batal berarti kan dia sholat duhur apa bagaimana gitu? Kan di antara hal yang membatalkan sholat itu ada zawalul akli kalau nggak salah nanti, hilangnya akal ya, binaumin au sakarin. Jadi meski misalkan dia wudunya tidak batal, tapi kalau sholat batal, Mas Ari. Orang tidur ya, syaratnya tidur bukan ngantuk. Kalau tidur kan berarti sudah akal sudah hilang, batal berarti sholatnya. Walau sesaat. Kalau sesaat tuh gimana sesaat tuh? Akal sempat hilang apa tidak? Beda dengan ngantuk, Mas Ari. Ada definisi ngantuk, ada definisi tidur. Misalnya yang tadi kasusnya makmum ketiduran itu tadi yang imam sudah salam tapi dia masih isyarat telunjuk tahiyat, iya, berarti batal berarti. Kalau memang tidur ya, kalau memang tidur kan batal. Kalau batal ya otomatis dia harus sholat zuhur. Beda dengan ngantuk. Definisi tidur dengan ngantuk itu begini. Kalau ngantuk, dia masih mendengar suara di sekeliling. Masih dengar, meskipun nggak paham. Meskipun dia nggak paham, masih dikategorikan ngantuk. Tapi kalau sudah tidak dengar suara di sekeliling, meskipun sekejap ya namanya tidur, Mas Ari. Kalau tidur berarti zawalul akli kan, hilangnya akal. Kalau hilangnya akal ya berarti batal sholatnya. Kalau batal sholatnya otomatis batal sholat Jumatnya. Itu urutannya begitu. Sudah terjawab sih ya. Berarti si makmum itu melanjutkannya sholat duhur gitu ya. Barangkali Pak Pur mau bertanya, Pak Pur? Cukup, Pak Ari, cukup, Ustaz. Sudah dulu kayak Kang Yus, nanti dilanjut di WA boleh. Iya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.